warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Syahriwani dari Pendidikan Geografi kelas D 2020 dengan NIM 3203131005. Di sini saya akan memberikan sebuah materi mengenai penginderaan jauh dan interpretasi citra dengan subtopik unsur dan teknik interpretasi citra. Baik, kita langsung saja. Nah, yang pertama mengenai pengertian dari analisis citra penginderaan jauh. Pengenalan objek merupakan bagian vital dalam interpretasi citra. Tanpa dikenali identitas dan jenis objek yang tergambar pada citra, tidak mungkin dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Prinsip pengenalan objek pada citra mendasarkan atas penyidikan karakteristiknya atau atributnya pada citra. Karakteristik objek yang tergambar pada citra dan digunakan untuk mengenali objek disebut unsur interpretasi citra. Bagian kedua, yakni kita membahas mengenai 9 unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama, ada rona dan warna. Apa itu rona dan warna? Nah, rona adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra. Karakteristik objek yang mempengaruhi rona, yang pertama ada permukaan kasar akan cenderung menimbulkan rona gelap pada foto karena sinar yang datang mengalami hamburan hingga mengurangi sinar yang dipantulkan. Yang kedua, warna objek yang gelap cenderung menimbulkan rona gelap, dan yang terakhir, objek yang basah cenderung menimbulkan rona yang gelap. Bagaimana dengan warna? Nah, warna ialah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Contohnya, objek tampak biru, hijau, atau merah. Warna pada citra berwarna atau clipboard menunjukkan kesesuaian dengan keadaan warna yang sebenarnya. Yang ketiga, warna merupakan unsur dasar atau primer dan non-spasial, artinya tidak menunjukkan tempat yang mudah dipahami. Di sini saya memberikan beberapa contoh gambar yang akan dijelaskan mengenai warna dan ronanya. Yang pertama ada gambar sawah, yang mana rona sawah menunjukkan rona yang cerah dalam kondisi kering atau belum ditanami. Kemudian di gambar yang kedua, nah perhatikan perbedaan dari gambar ini, di mana saya menunjukkan A dan B. Terdapat perbedaan A dan B, yakni yang A ada tanamannya, sedangkan yang B tidak ada tanamannya atau kering. Jadi ada perbedaan warna dan ronanya. Yang kedua, yang ketiga, warna atap tampak coklat muda karena terbuat dari genteng yang dicat dengan warna coklat. Nah, di gedung ini atapnya warna coklat, jadi ada warna yang ditampilkan. Kemudian yang keempat, atap gedung berwarna putih karena terbuat dari asbes atau seng yang berwarna putih. Nah, masuk ke unsur yang kedua, yaitu bentuk. Bentuk merupakan variabel kuantitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan atribut yang jelas sehingga dengan bentuknya saja dapat dikenali objeknya. Contohnya, ini dapat dilihat, ini adalah gambar gunung. Maksud saya, ini gambar gunung. Nah, ini gunung dapat dikenali dengan bentuknya yang kerucut. Sedangkan yang gedung berbentuk H, ini H. Dapat ya dilihat. Kemudian unsur yang ketiga yakni ukuran. Ukuran terdiri dari jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Misalnya, ukuran rumah sering mencirikan apakah rumah itu rumah mukim, kantor, atau industri. Rumah mukim pada umumnya lebih kecil jika dibandingkan dengan kantor dan industri. Maka antara rumah mukim, kantor, dan industri pasti mempunyai karakteristik sendiri dari ukurannya. Nah, ini contohnya. Jika kita melihat dari gambar citra ini ada terdapat lahan yang tidak ditanami, beberapa tidak ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohonan, hanya terdapat rumput yang luas, atau ini juga disebut dengan kayak lahan terbuka. Nah, lahan terbuka berupa rumput dengan seperti ini dengan ukuran yang luas, kemungkinannya bisa
berupa lapangan golf. Yang kedua, gambar ini perhatikan, dilihat dari ukurannya, lahan terbuka pada citra tersebut merupakan lapangan olahraga karena ukurannya besar. Kemudian ada unsur yang keempat, yakni tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan warna pada citra. Tekstur sering dinyatakan dengan kasar halusnya suatu objek. Nah, pengenalan objek yakni berdasarkan teksturnya juga. Contohnya ini. Tekstur antara sawah dan hutan pasti akan berbeda. Yang mana sawah terlihat dengan teksturnya yang lebih halus, sedangkan hutan teksturnya kasar. Kemudian yang kelima yakni pola. Pola atau susunan peruangan merupakan ciri yang menandai banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alami. Misalnya pola pemukiman yang linear terhadap jalan dan pola aliran sungai dendritik. Ini contohnya. Nah, bisa kita lihat bahwa di sepanjang jalan terdapat rumah-rumah yang mengikuti arus jalan ya. Nah, dilihat dari struktur ruangan susunan bangunan rumah yang membentuk pola yang teratur, maka bisa diinterpretasi sebagai perumahan. Kemudian pemukiman ini, di dalam gambar ini, pemukiman yang menempati area sepanjang jalan dan sungai atau biasa disebut pola linear. Kemudian bayangan. Bayangan bersifat menutupi atau menyembunyikan suatu objek. Bayangan merupakan kunci pengenalan yang penting karena justru dengan bayangan dapat dikenali objek tersebut. Misal, gedung menjulang tinggi, menara akan tampak dengan bayangannya. Misalnya, ini bisa kita lihat banyak pohon-pohon ya. Nah, jenis pohon tinggi bertajuk runcing dari udara yang ada di gambar ini hanya tampak sebagai satu titik, dapat menjadi jelas dilihat dari bayangannya. Perhatikan bayangan-bayangan dari pohon-pohon tersebut. Nah, dapat menjadi jelas dilihat dari bayangannya yang panjang. Kemudian situs. Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek yang lainnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, melainkan dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Ada beberapa makna situs. Yang pertama, letak suatu objek terhadap objek yang di sekitarnya. Yang kedua, letak objek terhadap bentang darat. Misal situs objek di rawa, di puncak bukit yang kering, di sepanjang sungai, dan sebagainya. Kemudian, situs ini berupa unit terkecil dalam suatu sistem wilayah morfologi yang dipengaruhi oleh faktor situs seperti beda tinggi, kecuraman kemiringan lereng, keterbukaan terhadap sinar matahari, keterbukaan terhadap angin, dan yang terakhir ketersediaan air permukaan dan air tanah. Nah, inilah contoh dari situs, di mana perkebunan kurma yang terdapat di gambar ini berdasarkan tempat tumbuhnya berada di lingkungan padang pasir. Kemudian ada asosiasi, yang mana asosiasi ya itu keterkaitan antara objek yang satu dengan yang lain. Contohnya, perhatikan dalam gambar ini. Jalan raya yang berasosiasi dengan objek yang diinterpretasi sebagai mobil. Ini adalah mobil. Ini adalah mobil. Dapat juga diinterpretasi sebaliknya, bentuk-bentuk kotak diinterpretasi sebagai mobil karena berasosiasi dengan jalan. Jadi ada keterkaitan antara mobil dan jalan. Kemudian ada contoh yang kedua, yakni objek yang merupakan kelanjutan dari jalan raya melewati objek lain dapat diinterpretasi sebagai jembatan karena berasosiasi dengan objek yang diinterpretasi sebagai tubuh. Jadi ini empat yang satu dengan yang lainnya kemudian dihubungkan. Nah, ini merupakan kelanjutan dari jalan raya, maka dapat diinterpretasi sebagai jembatan. Kemudian ada konvergensi bukti. Untuk menginterpretasi secara tepat diperlukan beberapa unsur interpretasi. Objek-objek yang memiliki kemiripan tertentu diklasifikasikan sesuai bentuk yang lebih mendekati, misalnya kelapa dengan kelapa sawit. Nah, interpretasi gambar di samping berdasarkan konsep konvergensi bukti. Yang pertama, dilihat dari bentuk tajuknya yang menyerupai bintang dapat diduga. Yang pertama dapat diduga berupa kelapa sawit, nipah, inau, dan sagu. Yang kedua, dilihat dari polanya, yakni teratur, semi teratur, dan teratur. Berarti bermacam-macam. Cenderung ke semi teratur, maka dapat diduga kemungkinannya adalah kelapa, inau, dan sagu. Nah, kelapa sawit tidak mungkin karena kelapa sawit polanya teratur, dan nipah tidak mungkin karena nipah polanya tidak teratur.
Dilihat dari ketinggian yang lebih dari 10 meter, kemungkinannya adalah sagu atau pohon kelapa. Dilihat dari situsnya merupakan daerah pantai, maka dapat diinterpretasikan sebagai pohon-pohon kelapa. Di pantai-pantai banyak tumbuh pohon kelapa karena buah kelapa yang jatuh terbawa arus yang bergerak sepanjang pantai. Materi selanjutnya yakni teknik interpretasi citra. Teknik interpretasi citra adalah cara-cara khusus untuk melaksanakan metode penginderaan jauh secara ilmiah. Nah, teknik interpretasi citra, yakni teknik ini terdiri atas cara-cara interpretasi dengan mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan interpretasi, akurasi hasil interpretasi, atau jumlah informasi yang diperoleh. Nah, teknik interpretasi citra dimulai dari data acuan, kemudian kunci interpretasi, yang ketiga penanganan data, yang keempat pengamatan stereoskopis, yang kelima metode pengkajian, dan kelima penerapan konsep.